Sanctus, Sanctus, Sanctus. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu sanak keluarga yang terkasih dalam Kristus, malam ini kita menyaksikan misteri yang baru dan menakjubkan,
Telinga kita menggemakan kembali kidung para gembala. Bukan sebuah kidung yang lembut, melainkan kidung penuh semangat mendendangkan himne surgawi. Para malaikat bermada. Para malaikat agung memadukan suara dalam harmoni. Para kerubin melambungkan pujian penuh sukacita. Para serafim menggaungkan kemuliaannya. Semua bersatu memuji dalam pesta kudus ini. Allah turun ke bumi dan manusia berada di dalam surga. Dia yang bertata di surga kini turun ke bumi demi menebus dosa umat manusia. Mereka yang kecil diangkat oleh belas kasih ilahi. Bethlehem hari ini menyerupai surga. Mendengar lagu-lagu dari paduan suara para malaikat. Bintang-bintang mengelilingi sang matahari kebenaran dari setiap sudut. Allah mempunyai rencana, Ia mempunyai kuasa, tetapi Ia turun dari tahtanya dan menebus umat manusia. Segala sesuatu menjadi tunduk kepada kehendak Allah. Di malam yang suci ini, Allah lahir ke dunia. Ia bukan menjadi dirinya yang sebenarnya, karena Ia yang Allah kini menjadi manusia. Namun kealahan itu tidak terpisah dari dirinya. Dengan menjadi manusia, Ia tidak kehilangan keilahiannya. Ia bukanlah Allah yang berasal dari manusia, tetapi Ia adalah sabda yang menjelma menjadi daging. Kodrat kealahannya tidak akan pernah berubah. Ketika Ia lahir, orang-orang Yahudi menyangkal kelahirannya itu. Mereka menutup pintu-pintu rumah dan menolak Yosef dan Maria. Bukti bahwa pintu hati mereka tertutup untuk Tuhan. Di malam yang sunyi ini, Sang Raja telah datang. Kita melihat Raja Surgawi turun ke dunia. Ia tidak membawa serta malaikat dan malaikat agungnya, tidak juga dengan kekuasaan dan kekuatannya, melainkan dalam kesendiriannya. Ia hadir dari kandungan yang tak bernoda. Ia tidak meninggalkan malaikat-malaikatnya. Ia tidak meninggalkan mereka terpisah darinya. Inkarnasinya tidak membuat Ia terpisah dari kodrat kealahannya. Sang Raja telah datang. Para malaikat menyembah Sang Raja Surgawi dengan kidung gloria. Para bala tentara surga melayani Sang Pemimpin Surgawi. Para wanita menyembah Ia yang telah lahir dari wanita. Ia menjadi anak kecil, sehingga genaplah kata Sang Pemazmur, dari mulut kanak-kanak dan bayi yang menyusu bergemalah pujian yang sempurna. Ia datang sebagai gembala yang baik untuk menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya yang Ia sempurnakan pada waktu kurban Paskah. Ia datang untuk mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba yang hina. Kegembiraan para malaikat dan malaikat agung, para kerubin dan serafim menjadi kegembiraan dan sukacita kita juga. Sebab Dia yang lahir adalah harapan kita, hidup kita, dan penyelamat kita semua. Bersama barisan surgawi, kita juga harus menggemakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan bersama para gembala kita bermada, damai di bumi
bagi orang-orang yang berkenan untuk menerima Dia. Sanak keluarga yang terkasih, hari ini Ia yang berasal dari Bapa lahir bagi kita melalui Sang Perawan dengan cara yang tak terlukiskan. Ia diperanakan menurut kodratnya sebelum segala sesuatu ada. Ia lahir dari Sang Perawan yang mengandung dari Roh Kudus. Sebagai Allah, Ia sungguh-sungguh berasal dari Allah, dan Ia juga adalah sungguh-sungguh manusia yang lahir dari seorang perawan. Di surga, Ia sendiri satu-satunya yang diperanakan oleh Allah yang satu, dan di dunia Ia adalah satu-satunya yang lahir dari perawan. Bapak Ibu, sanak keluarga yang terkasih, bagaimana sikap kita atas misteri Tuhan yang malam hari ini lahir di tengah-tengah kita? Kita melihat Maria yang telah melahirkannya. Kita melihat anak datang kepada cahaya melalui kelahirannya. Dia yang ada sejak semula, tak tersentuh, kini hadir dalam kita, dapat dilihat dan dijamah. Dia datang agar Ia mengajar dan menuntun kita dengan tangannya menuju surga, tempat yang dijanjikannya. Betapa sering kita begitu ragu akan Dia, maka Dia harus lahir agar kesangsian kita akan Dia menjadi sirna. Dia lahir dengan cara yang mengagumkan melalui Maria Sang Perawan. Ia datang melalui cara yang sesuai. Maria menunjukkan bahwa dirinya adalah bejana yang indah. Dengan demikian, Kristus menemukan tubuh dan jiwa yang kudus dari Sang Perawan. Ia menjadikan bagi dirinya baik kehidupan. Ia yang ada sejak semula kini menjadi seorang bayi. Ia yang bertahta sebagai Raja Surgawi, Maha Mulia, kini berada di dalam sebuah palungan. Ia yang melepaskan jerat dosa, kini diikat oleh tubuh yang masih bayi. Namun Dia yang memproklamasikan bahwa aib kini telah menjadi kehormatan. Ia telah mengenakan pakaian kehormatan, dan Ia menegaskan perendahan total oleh kebaikannya. Ia mengatakan bahwa tubuhnya kelak akan sesuai dengan sabdanya sendiri. Ambillah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia memberikan kepada kita Roh-Nya. Ia menyediakan bagi kita harta yang terpendam, yakni kehidupan surgawi. Ia mengambil tubuh kita dan meluruskannya, sebab Ia datang untuk menyelamatkan kita semua. Kini, karena menjadi manusia, Ia telah dilahirkan. Bukan sebagai manusia Ia lahir, tetapi sebagai Allah. Ia tidak lahir dari perkawinan biasa. Ia lahir dari seorang perawan. Dan tepatlah nubuat Nabi Yesaya. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan Ia akan menamakan Dia Immanuel. Itulah sebabnya bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dengan demikian, genaplah warta Nabi Mika. Tetapi engkau, hai Betlehem di Efrata,
engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Dialah Kristus, Allah yang kini, yang malam hari ini datang dan tinggal di tengah-tengah kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekarang dan selalu.